Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ken Mayawati dari Prodi Administrasi Kesehatan di Universitas Sibermu Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang ilmu kesehatan masyarakat, di mana pengertiannya adalah menurut WHO pada tahun 1947, kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan jasmani, rohani, mental, sosial, dan ekonomi, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, kecacatan, dan kelemahan. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Nah, kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni atau praktik yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan tujuan umumnya yaitu mampu meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang mandiri. Yang tujuan khususnya meningkatkan setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemahaman pengertian sehat, sakit, serta mampu mengatasi masalah kesehatan. Dan dapat tertanganinya kelompok keluarga yang rawan, kelompok khusus, dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut pelayanan kesehatan. Sasaran dari kesehatan masyarakat yang penting yaitu satu, individu atau perorangan, jadi perorangan itu harus sehat. Yang kedua, keluarga. Jadi dalam satu keluarga itu harus diusahakan atau diupayakan semuanya sehat. Untuk kelompok khusus itu terdiri dari ibu hamil, bayi baru lahir, anak usia sekolah, dan usia lanjut. Kelompok ini memerlukan perhatian, contohnya gizinya harus bagus supaya ibu hamil memiliki bayi yang sehat. Bayi baru lahir agar tumbuh dengan sehat, anak usia sekolah agar tidak stunting dan sebagainya. Yang kedua, kelompok khusus nih yang memerlukan pengawasan dan bimbingan. Contohnya orang yang memiliki penyakit menular. Apabila tidak diberikan bimbingan, maka dia bisa menularkan penyakit ke semua orang. Yang kedua adalah penyakit yang tidak menular. Perlu juga bimbingan bagaimana bisa mengatasi penyakitnya itu supaya tidak semakin parah. Nah, kelompok resiko yang di masyarakat ada juga resiko penyakit, contohnya wanita tunasusila, pecandu narkoba, dan sebagainya. Lembaga sosial dan perawatan dan rehabilitasi. Ruang lingkup kesehatan masyarakat meliputi usaha-usaha promotif yaitu peningkatan kesehatan, preventif pencegahan penyakit, kuratif pencegahan pengobatan, dan rehabilitatif yaitu pemeliharaan kesehatan. Epidemiologi berasal dari kata epi yaitu pada, demos penduduk, logos adalah ilmu. Sehingga epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada rakyat. Macam-macam epidemiologi. 1. Epidemiologi deskriptif yaitu mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran suatu masalah nih di dalam lingkungan. Yang kedua, epidemiologi analitik lebih menekankan pada pencarian jawaban terhadap penyebab terjadinya frekuensi, penyebaran, munculnya masalah kesehatan. Yang ketiga, epidemiologi eksperimen, yaitu studi ini dilakukan dengan mengadakan eksperimen. Nah, studi epidemiologi ini kegunaannya adalah 1. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, misalnya agen, host, dan lingkungan, sebagai dasar ilmiah untuk tindakan penyakit, kecelakaan, dan promosi kesehatan. Yang kedua, dapat menentukan penyebab utama kesakitan, kecacatan, dan kematian untuk menetapkan prioritas riset. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kelompok penduduk resiko tinggi dari suatu penyakit agar diprioritaskan. Yang keempat, dapat mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan dan upaya pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan penduduk. Kesehatan lingkungan adalah terwujudnya keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungan agar masyarakat menjadi sehat dan sejahtera.
Nah, syarat-syarat dari lingkungan sehat itu apa? Keadaan air sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar dan jernih. Yang kedua, keadaan udara. Yang sehat adalah udara yang mengandung oksigen dan tidak tercemar zat-zat yang merusak tubuh. Yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk menanam tumbuhan dan tidak tercemar zat logam berat. Berbagai permasalahan lingkungan tentu ada beberapa isu dan faktor-faktor penyebabnya. Nah, beberapa dampak yang terjadi dari isu lingkungan dipengaruhi oleh faktor pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang perlu diatasi dengan pembangunan industrialisasi. Contoh isu lingkungan lokal yaitu menipisnya lapisan ozon sehingga dapat berakibat negatif yang akan menimpa kehidupan di bumi. Yang kedua, isu lingkungan nasional yaitu pentingnya pelestarian lingkungan nasional sehingga tidak terjadi kebakaran hutan, pencemaran minyak lepas pantai. Yang ketiga, isu lingkungan global. Hal ini bisa terjadi karena aktivitas manusia yang mempengaruhi iklim dan lingkungan yang secara signifikan. Surveillance menurut WHO adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang secara sistematis dan terus-menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat diambil tindakan. Tujuannya memberikan informasi yang tepat waktu tentang masalah kesehatan. Tujuan khusus surveillance itu memonitor kecenderungan tren penyakit, mendeteksi perubahan mendadak insiden penyakit, memantau kesehatan populasi. Demikianlah presentasi dari kami tentang kesehatan masyarakat. Semoga bermanfaat.